Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah. Atau sejarah. Oh iya. Ya, evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Untuk yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran bahasa bisa dibacakan oleh Saudari Yustika. Untuk waktu saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian evaluasi pembelajaran bahasa. Yaitu evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra adalah proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan dengan proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan tentang tercapaian tujuan pengajaran bahasa. Gimana Yustika? Udah, Jar. Oh. Punten. Selanjutnya, manfaat yang akan dibacakan oleh Yustika lagi. Sama Desi, Jar. Oh, sama Desi. Silakan Desi. Selanjutnya, manfaat mempelajari materi evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra. Yang pertama, guru bisa mengetahui tes-tes apa saja yang cocok diterapkan dalam materi pembelajaran bahasa. Yang kedua, guru dapat memonitor keberhasilan siswa dalam pembelajaran bahasa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang ketiga, guru dapat mengukur tingkat keefektifan pendekatan, metode, teknik, serta fasilitas yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang ragam evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat dilakukan melalui tes maupun non-tes. Contoh tes yang pertama yaitu soal kompetensi kebahasaan. Untuk turunannya yaitu ada soal pembentukan kata, soal kata majemuk, soal pembentukan kalimat, dan soal kosakata. Yang kedua dari soal contoh tes yaitu soal keterampilan berbahasa. Di situ ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan selanjutnya yaitu ada contoh non-tes. Yang pertama ada teknik penilaian performansi, yang kedua teknik penilaian proyek, dan yang ketiga teknik penilaian portofolio. Terus selanjutnya langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengolahan hasil, yang keempat tahap tindak lanjut. Ya mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan ya dari evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Saya membuka satu termin pertanyaan untuk 3 penanya. Saya Indri izin bertanya. Silakan untuk Teh Indri. Terima kasih, saya Indra Ayu Lestari izin bertanya. Jadi yang telah dipaparkan ada
di slide terakhir itu ada 4 langkah-langkah evaluasi pembelajaran, poin-poinnya. Nah, bisa tolong lebih dijelaskan nggak apa saja langkah-langkah evaluasi pembelajaran itu? Terima Oke, kasih. terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya lebih dijelaskan lagi tentang langkah-langkah dari evaluasi pembelajaran. Terima kasih Teh Indri. Selanjutnya, Saya Lydia izin bertanya. ya silakan Lydia. Tadi disebutkan bahwa dalam ragam evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra itu, dalam contoh non-tes itu ada teknik penilaian performansi. Nah, bisa tolong dijelaskan Kak, nggak bentuknya tuh seperti apa gitu? Dari teknik penilaian performansi. Terima kasih. Terima kasih kepada Lydia yang sudah bertanya. Selanjutnya, baik pertanyaan dari Indri akan dijawab oleh Desi. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indri. Yang pertanyaannya itu, tolong jelaskan kembali mengenai langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Di evaluasi pembelajaran itu kan ada, di langkah-langkahnya itu ada yang pertama tahap persiapan. Tahap ini disebut juga tahap perencanaan. Misalnya perumusan tujuan evaluasi, terus merencanakan waktu evaluasi, metode dan bentuk evaluasi, kayak gitu. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan atau disebut juga tahap pengukuran dan pengumpulan data. Misalnya bila menggunakan teknik tes, soal yang digunakan sebaiknya sudah diuji terlebih dahulu gitu. Terus yang ketiga ada tahap pengolahan hasil, atau yang disebut juga tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Yang keempat, tahap tindak lanjut, disebut juga tahap penafsiran atau mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan pada tahap pengolahan hasil. Misalnya belajar siswa dan membuat laporan evaluasi. Baik, terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang mau menambahkan atau menyanggah, silakan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia ya. Untuk penilaian performansi atau kinerja. Penilaian kinerja atau performansi merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Target pencapaian hasil belajar dalam penilaian kinerja atau performansi dapat meliputi aspek-aspek. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, yang kedua praktik dan aplikasi pengetahuan, yang ketiga kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan, komunikasi, visual, karya seni, dan lain-lain. Yang keempat produk hasil karya, yang kelima sikap. Ya, sikap ini berhubungan dengan perasaan, nilai, minat, dan motivasi. Adapun prinsip-prinsip penilaian kinerja atau performansi, penilaian kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seperti itu. Berarti untuk cara dari penilaian performansi bisa dilakukan dengan esai dan sebagainya. Seperti itu. Dapat dimengerti? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari saya, dipersilakan. Baik, mungkin kalau tidak ada yang mau menyanggah, mungkin dicukupkan saja ya untuk presentasi kelompok 1 dari PBSI kelas tinggi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir. Ditutup. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ini kan berhubung harus di-record ya Zoom-nya. Berarti nanti untuk kelompok 2 yang PBSI, silakan bikin link lagi. Begitupun dengan nanti, berarti satu hari ini kita ada 4 link Zoom begitu. Soalnya kan kalau nge-record gini kan, kalau misalkan saya lanjut ke yang sebelahnya nanti kan recordnya nggak ini ya, apa gimana? Ya, gitu ya. Berarti nanti kita lanjut ke kelompok 2, bikin Zoom lagi, karena untuk recordnya ini masing-masing gitu. Seperti itu. Terima kasih. Gimana, Lid? Azhar, ini tuh lanjut ke kelompok 2 apa matkul selanjutnya? Enggak, lanjut ke kelompok 2 PBSI. Kan satu hari ada dua kelompok. Waktu kan Azhar udah bilang di grup. Oke. Satu hari itu ada 2 kelompok dari PBSI, 2 kelompok dari model-model gitu. Ya. Berarti ini Azhar iniin aja ya Azhar. Wah, IN.